Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berhubung ini masih pada masa Lebaran ya, jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Kemudian sebelum kita memulai acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Ya selesai bersama-sama membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan pada acara inti, yakni membedah buku yang berjudul Sehari di Perjalanan yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang bernama Fitria Mandasari. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Serasi runcing. Salam literasi. Pada pagi hari ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Sehari di Perjalanan, cetakan pertama Januari 2009. Desain sampul Hendra, desain media tim kreatif Media, jumlah halaman 153 halaman, penerbit Media, penulis Abdul Raqib Al-Haq. Dan lanjut kepada ini ya, isi buku. Bagian pertama pagi memulai kehidupan. Ini judulnya Sehari di Perjalanan. Jadi yang dijelaskan tentang kehidupan manusia itu ibaratkan sehari di perjalanan. Bagian pertama, pagi memulai kehidupan. Saat memulai kehidupan itu adalah fajar. Fajar itu ada dua. Yang pertama, fajar kizib. Fajar kizib di mana saat suasana masih gelap gulita. Saat di mana manusia belum bisa membedakan mana yang warna merah, warna biru, warna hijau, tetapi di sana sudah ada burung-burung berkicau, sudah ada ayam berkokok, sama halnya dengan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi di situ sudah ada tanda-tanda kehidupan, sama halnya dengan fajar kizib. Burung-burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada juga sebagian orang yang bangun untuk bermunajat kepada Sang Maha Kuasa. Saat itu adalah saat-saat doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Yang kedua adalah fajar siddiq. Fajar siddiq adalah fajar yang menandakan awalnya waktu subuh. Di sana umat muslim diwajibkan untuk bangun menyembah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Di sana matahari belum tampak, tapi fajar sudah menjanjikan bahwa akan ada matahari di hari itu. Waktu terus berjalan, sekarang sampai pada waktu pagi hari. Pagi hari adalah sebuah harapan bagi semua orang. Entah itu nelayan, tukang beca, ojek. Tukang beca akan berkata kepada istrinya, "Bu, saya akan pergi bekerja." "Iya Pak, semoga banyak penumpangnya." Nelayan juga bilang kepada istrinya, "Bu, saya akan pergi berlayar." "Iya Pak, semoga ikannya dapat banyak." Pagi hari adalah harapan bagi semua orang. Sama halnya dengan balita yang akan masuk sekolah. Orang tuanya akan menaruh harapan besar pada balita itu, berharap anaknya akan menjadi seorang yang sukses kelak. Dan setelah pagi, yaitu adalah waktu duha, waktu sekitar jam 8. Itu sama halnya dengan anak-anak yang bersekolah SD. Saat dimana orang tua tepat untuk mengarahkan anaknya akan menjadi apa dia kelak, karena saat itu masih sejuk, masih belum terlalu panas matahari. Setelah itu, saat waktu duha, bayangan tubuh kita akan memanjang ke arah barat. Manusia akan semangat melihat bayangan yang sangat panjang itu. Bayangan itu ibaratkan cita-cita. Manusia akan semangat mengejar cita-citanya walaupun dia belum tahu betul kemampuannya untuk berlari mengejar bayangannya sendiri. Nah, di sini cita-cita dibagi menjadi dua. Yang pertama, cita-cita dan hayalan. Cita-cita itu adalah keinginan yang disertai dengan usaha yang konkret, sedangkan hayalan itu keinginan yang hanya diangan saja, tidak disertai dengan
usaha. Kalau cita-cita, keinginan yang disertai dengan usaha, meskipun belum tentu cita-cita itu akan tercapai, tapi dia akan semangat untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua adalah cita-cita dan nurani. Ada juga cita-cita yang bertentangan dengan hati nurani. Seperti satu contoh, ada seseorang yang sangat cantik berkata kepada penulis, kepada Abdul Raqib Anhar, dia bercita-cita ingin menjadi Putri Indonesia. Dia ingin menjadi Putri Indonesia yang bernama Artika Sari Devi, Putri Indonesia 2005. Dia bercerita kepada sang penulis, aku ingin menjadi seorang Putri Indonesia seperti Artika Sari Devi, Putri Indonesia 2005. Sang penulis menjawab, kenapa? Karena kalau menjadi Putri Indonesia, saya akan banyak uang, saya akan kaya raya, dan saya juga akan disukai banyak lelaki. Teman-teman saya juga banyak yang ngefans kepada Artika Sari Devi. Mereka banyak mengoleksi foto-fotonya. Kemudian sang penulis menjawab, bagaimana misalnya kalau ibu kamu menjadi seperti Artika Sari Devi, ibumu difoto setengah telanjang di pantai Amerika, lalu dilihat oleh ribuan mata, dilihat oleh manusia seantero dunia. Bagaimana perasaanmu? Kemudian wanita itu menunduk lama sekali. Sang penulis menunggu jawaban dari sang wanita. 10 menit, 15 menit belum ada jawaban dari sang perempuan. Kemudian 20 menit baru ada jawaban dari sang perempuan. Perempuan itu berusaha mengangkat kepalanya. Dan apakah yang terjadi? Ternyata wanita itu menangis. Kenapa kau berkata seperti itu? Aku tidak ingin anakku nanti malu karena aku difoto setengah telanjang. Itu yang dimaksud dengan cita-cita yang bertentangan dengan hati nurani. Kemudian waktu masih terus berlanjut, matahari masih sejuk. Ada beberapa orang yang santai menikmati sejuknya matahari pagi. Ada yang santai di pantai, ada yang berjemur, dan ada juga yang bekerja. Kemudian matahari mulai beranjak. Mereka mulai sadar bahwa mereka butuh tempat untuk berteduh. Mereka yang sedari pagi tidak menyiapkan tempat untuk berteduh, meskipun cuma dari jerami, dia akan kewalahan. Seperti halnya seseorang yang sudah beranjak dewasa, perihal ekonomi, perihal pendidikan, dia akan kebingungan. Sedangkan seseorang yang mempersiapkan dirinya dari pagi, dia akan tenang menjalani teriknya matahari pada siang hari. Seseorang juga akan menyesal karena dia tidak berdiri di dekat pohon besar. Di sini pohon besar juga diartikan sebagai ulama. Seorang harus dekat dengan ulama, harus memiliki ilmu tauhid sebagai bekal nanti menghadapi masa petang. Kemudian matahari sudah semakin senja, kesadaran mulai sadar. Hari sudah senja, sebentar lagi malam akan tiba. Mana jubahku, mana mukennahku, mana sejadahku, aku butuh lentera. Haruskah nanti malam gelap? Haruskah aku tidur dalam gelap? Di sini ketika senja akan ada sejarah pagi di hari senja. Mereka sudah mulai mengingat
apa yang terjadi dari pagi, siang, sampai senja. Dia akan mengingat dari dia masa kecil sampai dia bersekolah, masa remajanya, sampai dia tua. Senja itu ibaratkan tua. Sekarang sudah tinggal kenangan semuanya, tinggal sejarah, tinggal penyesalan. Kenapa dari dulu saya tidak beribadah? Kenapa dari dulu saya tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Di sini mereka baru sadar. Kemudian ada juga pagi di saat senja, yaitu seseorang yang sudah dewasa tetapi memiliki mental seperti anak kecil. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anak kecil yang tidak bisa membedakan makanan. Itu seperti orang dewasa yang tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Itu orang dewasa yang tidak dewasa. Yang kedua, orang dewasa yang cenderung memainkan alat kelaminnya, yaitu seseorang yang tidak cukup dengan istrinya saja. Dia akan selingkuh, baik dia dengan pelacur ataupun dengan istri orang. Itu salah satu contoh seseorang yang dewasa tetapi tidak dewasa. Yang ketiga adalah anak kecil yang kalau dibilang jelek akan menangis, sebaliknya dia kalau dibilang cantik akan gembira. Sama dengan halnya seseorang yang haus pujian, dia kalau dipuji dia akan terbang. Ada juga yang kalau dihina dia akan marah. Itu salah satu contoh juga seorang yang sudah dewasa tapi tidak dewasa. Yang terakhir adalah matahari tertimbun tanah, di mana saat seseorang sudah meninggal, dia akan berada di dalam kubur. Dia akan seperti seorang yang bermimpi dalam keadaan gelap, tanpa pakaian, tanpa jubah. Dia akan kedinginan. Dia akan memanggil-manggil. Dia akan meminta kalau hidupnya dimulai dari pagi hari. Di sini kesimpulannya, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kehidupan manusia itu sama halnya dengan hanya sehari di perjalanan. Kelebihan buku ini banyak motivasi yang terdapat di dalam buku ini. Kekurangannya masih banyak kesalahan dalam penulisan dan penempatan tanda baca. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya oleh pemateri mengenai buku dengan judul Sehari di Perjalanan. Sangat menarik. Buku yang dibedah oleh pemateri ini yang menganalogikan kehidupan manusia sebagai suatu perjalanan dalam jangka waktu sehari, yang di dalamnya terdapat banyak pesan-pesan yang seakan-akan mengingatkan kita bahwa harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu sendiri hanya sehari di perjalanan, bisa diibaratkan seperti itu. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan dari penyampaian yang disampaikan oleh materi tadi, monggo dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siswa Hasanah. Saya mau bertanya, ada berapa bagian di dalam buku cerita itu? Terima kasih kepada penanya. Yang ditanyakan oleh penanya adalah berapa bagian atau chapter yang terdapat dalam buku yang Anda bedah tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sisbahul Hasanah. Pertanyaannya, ada berapa bagian cerita yang ada di buku ini? Ada 3 bagian cerita di dalam buku ini. Yang pertama pagi, yang kedua siang, dan yang ketiga senja ke malam. Pagi itu ibaratkan
kita masih bayi, sedangkan siang itu saat kita sudah dewasa, senja saat kita sudah tua renta, sampai kita meninggal. Apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya dari pemateri tadi. Kemudian untuk penanya kedua dipersilakan jika ada yang mau bertanya lagi mengenai buku yang kita tadi. Berjudul Sehari Perjalanan. Monggo dipersilakan. Nama saya Fitri Anisi. Saya ingin bertanya tentang maksud fajar telah menyingsing. Itu menyingsing artinya apa? Terima kasih kepada penanya kedua yang bernama Fitri Anisi. Beliau bertanya apa yang dimaksud dengan fajar telah menyingsing. Kepada materi dipersilakan untuk menjawab. Baik, akan saya jawab. Yang dimaksud dengan fajar telah menyingsing itu fajar telah terbit. Fajar di sini ada dua. Yang pertama fajar kizib dan yang kedua fajar sidik. Fajar kizib itu saat dimana kita sholat sepertiga malam, jam antara jam 2:30 ke jam 3. Sedangkan fajar sidik itu menandakan bahwa waktu subuh telah tiba. Sampai sini sudah jelas ya? Untuk sesi pertanyaan kita akhiri. Kemudian untuk pemateri, apakah ada closing statement sebelum secara kita diakhiri? Silakan misalnya ada closing statement. Closing statement dari saya, personifikasi umur dan hidup manusia adalah 12 jam menjalani kehidupan di dunia. Semua retorika kehidupan muda, dewasa, kemudian menjadi renta adalah di waktu pagi, siang, dan akhirnya menjadi sore dalam kehidupan sehari. Dalam buku ini terdapat berbagai problematika kehidupan dunia yang ternyata tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari. Persoalan hidup yang menjamur di seluruh ruang kehidupan ini dapat dibaca melalui renungan dalam peristiwa 12 jam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi sudah menyampaikan materi mengenai hari di perjalanan yang sudah sangat rinci tadi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kita akhiri bedah buku pada pagi hari ini dengan